Halo guys, ketemu lagi dengan kita BG Mepo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tidak bosan ya untuk nonton channel ini. Dan kita akan memberitakan kembali tentang persiapan timnas untuk menghadapi Piala Asia nanti. Dan juga yang terdekat tanggal 2 Januari kita akan menyaksikan pertandingan uji coba ya dengan Libya 2 dan 5 Januari. Nah, untuk itu saya akan memberikan informasi bagaimana prediksi susunan Sintayong ya dengan komposisi 26 pemain yang ada. Atau 28 saat ini yang akan dicoret nanti 2 orang dan menjadi 26. Jadi posisi 28 pemain kita akan lihat aja siapa yang akan tersedia. Kemungkinannya dengan formasi apa Sintayong akan mencoba. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Jangan lupa juga di subscribe, like, and share untuk terus mendukung channel ini. Kita lanjut guys. Ya oke, ini kita udah di layar ya guys ya. Jadi ini ilustrasi bagaimana komposisi yang tersedia pada saat melawan Libya nanti guys ya. Kita akan melihat dan juga kita menerka-nerka formasi apa yang akan dipakai Sintayong. Memang informasinya Justin Hapner dan juga Elkan Bagot kan belum datang ya guys ya ke training camp di Turki ya. Hanya Jordi Amat tersedia sudah dan juga yang lain-lain. Hanya 2 ini aja yang belum datang. Jadi kemungkinan 2 pemain ini akan diistirahatkan atau tidak dimainkan ya guys ya. Jadi untuk disusunannya seperti ini. Kalau kalian lihat di layar ya guys ya. Pemain-pemain yang dipilih Sintayong dominan atau bukan dominan, berimbang ya, balance dengan pemain diaspora, pemain abroadnya jadi luar juga udah hadir. Tinggal hanya Justin Hapner dan Elkan Bagot. Kita akan coba memprediksi bagaimana Sintayong akan membuat strategi dan formasi ya guys ya. Formasi yang akan dipakai memang Sintayong kan sering sekali dengan 3-5-2 ya, karena dia punya center back yang tinggi kekar ya guys ya, dan juga kuat, dan bisa juga dia mencoba dengan formasi 4-3-3 yang pernah dipakai juga, atau 4-2-3-1 ya guys ya. 4-2-3-1 yang pernah dipakai sebelumnya. Kita akan coba atau kita akan keluarkan Justin Hapner dari bench karena dia baru hadir tanggal 1, tanggal 2 kemungkinan ada di bench ya. Belum tentu dia bisa masuk. Kemungkinan di sini akan diisi oleh Rizky Ridho ya, Elkan Bagot akan diisi oleh Bayu Prasetyo misalnya, atau kalau dia pakai 4-4-2 atau 4-3-3 bisa juga. Tapi ini adalah pemain yang tersedia saat ini ya. Rafael Struijk juga baru hadir kemarin. Kemungkinan besar kalau Rafael Struijk tidak bisa main, bisa juga ada di situ ada Egy Maulana Fikri atau Dimas Derajat yang akan mengisi posisi Rafael ya guys ya. Ini untuk formasi 5-3-2 atau 3-5-2 ya. Mark Klok, Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner kalau misalnya dia tidak main, dia akan diisi oleh Ricky Kambuaya ya guys ya. Di sini jadi ada Marcelino sebagai attacking midfielder. Rafael Struijk misalnya dia belum bisa main, mungkin akan diisi oleh Egy ya, Egy dan juga Rahmat dan Sananta. Atau Egy, Rahmat dan Sananta tipikalnya kan sama Dimas Derajat ya guys ya. Jadi dia sama. Sebenarnya Dendi juga bisa masuk sebagai pemantul sebenarnya. Dendi itu fungsinya bukan sebagai goal getter ya kalau buat Sintayong karena secara historis dia senang dengan pencetak gol pemain-pemain second striker atau pemain dari sayap. Pada saat menangani Korea juga dia ada Son ya guys ya, menjadi pencetak gol terbaik lah untuk Korea sendiri. Jadi Dendi ini kalau kalian tahu ya guys ya, Dendi ini bukan untuk sebagai pencetak gol ya. Kalau buat saya ya, menurut saya nih, Sintayong memproyeksikan dia tuh sebagai pemantul, perusak, atau juga pemecah konsentrasi lawan, karena dia punya tinggi badan, postur tinggi, lari cepat. Nah, sehingga pemain-pemain lain seperti Rafael Struijk, Egy misalnya, ataupun Sadil untuk di posisi di depan bisa masuk, menusuk, dan mencetak gol. Kalau kalian lihat di lawan Filipina kan bukan striker yang jebol, ada Sadil yang jebolin gawang, dan juga pada saat lawan Irak itu ada pergerakan dari Rafael Struijk masuk umpan terobosan, dan juga ada Saint Petinama yang masuk ke area kanannya Irak dan menjebol gawang Saint. Nah, disitulah letak fungsi dari Dendi sebenarnya. Jadi kalau kalian yang mengharapkan Dendi untuk mencetak gol banyak, agak sulit karena Dendi itu diproyeksikan untuk
oleh Sintayong bukan sebagai pencetak gol ataupun goal getter di depan, tapi dia membuktikan sebagai pemantul, perusak konsentrasi ya. Dia punya body balance yang lumayan tinggi, jadi dia bisa mengumpan lewat sundulan atau lewat kaki, one touch to touch ke Egy, ataupun misalnya ada second striker, ada Rafael Struijk dan Sadil Ramdhani guys ya. Jadi ini adalah formasi perkiraan yang menurut saya, ataupun di sini bisa diisi Sadil ya guys ya. Kalau misalnya dia pakai 352 ya, Dimas Derajat juga bisa masuk di sini kalau misalnya Ramadan Sananta. Lebih sering memang Dimas Derajat yang menjadi ujung tombak di awal, tapi Ramadan perlu dicoba ya, karena memang striker ini punya statistik yang bagus ya guys ya, di atasnya dari Dimas Derajat dan juga Dendi. Hoki Caraka juga bisa dicoba, Witan juga bisa jadi second striker sebenarnya. Ini kalau kita formasi 352 ya guys ya, kita akan coba untuk menerka-nerka atau memprediksi formasi dengan 433 atau 4231 yang lebih sering oleh Sintayong pakai ya. Tetap Marcelino Ferdinand tetap akan mengisi attacking midfielder di sini. Kita akan coba ubah sedikit ya guys ya, bagaimana formasi kalau misalnya pakai 3 atau 4-2-3-1. Di sini tetap Ivar Jenner bisa agak maju ya ke depan ya, ataupun misalnya Mark Klok yang bisa maju sebagai center midfield, Ivar Jenner sebagai jangkar atau bergantian. Misalnya Mark Klok atau Ivar Jenner bergantian di sini posisinya. Saya rasa patut dicoba untuk formasi 4-2-3-1 ini pada saat melawan Libya, karena pada saat uji coba pemain harus dicoba semua. Dan juga Sandy Walsh bisa masuk di posisi Asnawi misalnya. Jadi 4 di belakang itu Asnawi misalnya belum main gitu kan. Seperti itu. Kita lihat di sini kalau formasi 4-2-3-1 bisa dicoba seperti ini. Di kanannya ada Sadil, di kirinya bisa Egy ataupun Rafael ya. Sadil bisa Rafael Struijk. Sadil di sini kita lihat ya, Sadil bisa di kanan 4-2-3-1, Rafael juga bisa di sini ya, kita bisa pakai 4-2-3-1 misalnya. Sadil ya di kanan, Marcelino Ferdinand bisa seperti ini formasi yang bisa kita pakai di sini. Misalnya mau pakai Ramadan Dimas Derajat bisa juga. Jadi 4-2-3-1 ini sebenarnya formasi ideal kalau Indonesia lawannya yang selevel gitu. Tapi kalau nggak selevel, seringan Sintayong memakai formasi 3-5-2 dengan wing itu naik turun ya, karena memang wingbacknya Indonesia itu perlu punya stamina tinggi guys ya, dalam artian dia pasti naik turun untuk membantukan. Dan juga Sintayong punya pemain-pemain dengan stamina tinggi ya. Kalau misalnya di sini ada Sandy Walsh, di kiri juga ada Pratama Arhan. Ini pemain-pemain yang staminanya lumayan ya, dari kalau kalian saksikan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi right back dan left backnya itu wajib Indonesia kalau pakai 3-5-2 itu wajib punya stamina kuat ya guys ya, tidak loyo gitu kan. Nah, ini prediksi formasi dengan 3-5-2 yang tadi dan 4-2-3-1, formasi yang sering dipakai oleh Sintayong, karena Rafael Struijk dan Sadil Ramdhani bergerak mobile didukung oleh Marcelino Ferdinand ini tidak tergantikan ya guys ya. Posisi dia belum ada yang menggantikan karena dari bench sendiri levelnya jauh lah di bawah Marcelino saat ini, karena juga Arkan Fikri juga masih muda, ada Malis juga mainnya masih belum stabil, dalam artian pada saat mudanya Adam Alis itu kan takjub ya bersama Evan Dimas dan lain-lain, tapi saat ini Adam Alis dikasih kesempatan apakah bisa untuk membuktikan dirinya gitu. Ricky Kambuaya bisa bergantian dengan Ivar Jenner atau Mark Klok dalam formasi 4-2-3-1 ini. Jadi itu ada dua formasi prediksinya, 3-5-2 dan 4-2-3-1. Kita lihat aja Sintayong akan memakai formasi apa, apakah akan dicoba, dan Ilkan Bagot, Justin Hubner kemungkinan menjadi datang dari bench ataupun belum bisa main karena akan datang di awal tahun ya, tanggal 1 Januari besok. Oke, itu aja mungkin prediksinya dari saya. Semoga kalian bisa sedikit ada gambaran ya bahwa timnas kita ini kalau diisi pemain-pemain yang mumpuni akan lumayan ya mainnya. Kita tetap dukung aja siapapun pemainnya yang dipilih oleh Sintayong, dan memang terjadi ada yang
suka atau nggak suka dengan komposisinya, tapi kita dukung terus timnas di Piala Asia nanti, semoga bisa mencapai target ya, lolos di 16 besar ya, kalau bisa lolos dari grup. Oke, makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola. I said please thanks. I get grumpy till I hit my cheat day. I get grumpy a lot these days. So give me some space, so for Pete's sake. Yeah, tryna find grace while I seek fate.